Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar dalam tema 9, benda-benda di sekitar kita, pada subtema pertama, benda tunggal dan campuran di pembelajaran keempat. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Jika sudah, perhatikan dengan baik ya. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Sini ada gambar pantai, ada gambar pertanian bisa di sawah, ada gambar perkotaan, kemudian di sini ada seperti pegunungan ya, kayak kebun teh atau dan sebagainya. Nah, menurutmu, apakah Indonesia memiliki penampakan alam seperti pada gambar di samping? Pasti iya ya. Penampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, penampakan alam dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu penampakan alam wilayah daratan. Kemudian penampakan alam wilayah perairan. Yang wilayah daratan itu berupa apa saja? Ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kemudian kalau yang perairan itu ada sungai, danau, dan laut. Nah, penampakan alam wilayah daratan. Ini ada gunung, kemudian ada pegunungan, ya. Kemudian di sini ada pantai. Nah, pantai ini adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Nah, akan tetapi ada juga beberapa tebing yang terjal dan curam yang sekitar di pantainya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Indonesia memiliki wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Nah, biasanya pantai ini dimanfaatkan sebagai objek wisata, sebagai tambak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Kemudian di sini ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah daratan yang luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan atau tempat wisata. Selain itu juga, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Nah, kemudian di sini ada dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Nah, sekarang penampakan alam wilayah perairan. Ada apa ini? Ada laut. Nah, laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Nah, pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara dua pulau, itu biasa disebut dengan selat. Nah, di sini misalnya Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga, serta sarana transportasi antar pulau. Kemudian di sini ada sungai. Nah, sungai sendiri adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu ke hilir. Nah, sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga air. Kemudian di sini ada danau. Nah, danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk dengan dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi, ya, dan kawah gunung yang terisi oleh air hujan atau danau vulkanik. Nah, danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Nah, manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara
satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungannya. Contohnya misal adaptasinya ini misalnya di lingkungan perdesaannya, pertanian. Yang dilakukan jenis mata pencariannya itu pasti bertani. Kemudian makanannya pasti selalu makanannya yang tradisional, tidak terlampau mewah gitu ya, nasi, bahkan tempe, tahu, ataupun dapat diambil dari alam makanannya. Kemudian tempat tinggalnya apa? Kemudian pakaian yang dikenakan. Kemudian ada peralatan rumah tangga, berbeda peralatan rumah tangga yang di pedesaan dengan yang di kota. Kemudian teknologi yang digunakan ya. Nah, meskipun alam dan penampakan alam daerah satu dengan yang lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Apa sih hal-hal kecil itu? Itu adalah seperti gotong royong, ya, kerja bakti, membantu yang satu dengan yang lainnya tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Nah, coba kalian perhatikan, pernahkah kalian melakukan kegiatan di samping yang ada di gambar? Ini kegiatan apa? Kegiatan gotong royong atau kerja bakti pasti pernah anak-anak melakukannya ya. Gotong royong dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Sikap ini dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Nah, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan itu apa saja? Menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan dan permusuhan, menjalin kerjasama antar warga, membiasakan saling membantu, atau tolong-menolong di antara warga. Menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.